Pemirsa, saat ini tengah dilaksanakan TNI Manunggal Membangun Desa ke-116 di Kabupaten Kudus. Dan di TMMD kali ini ada kegiatan fisik maupun non-fisik. Kita akan lihat bersama-sama seperti apakah sasaran dan juga capaian targetnya. Bersama saya Elma Rosana dan inilah liputan khusus selengkapnya. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan TNI Manunggal Pembangunan Desa ke-116 tahun anggaran 2023 di Kabupaten Kudus dengan cara menghitung dan atau kentongan. TNI Manunggal Membangun Desa ke-116 Kabupaten Kudus resmi dibuka oleh Bupati Kudus HM Hartopo bersama Dandim 0722 Kudus Letkol Infantri Andreas Yudi Wibowo di lapangan Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kudus pekan lalu. Hadir dalam pembukaan TMMD ke-116 ini Forkompimda Kabupaten Kudus, Forkompimcam Kecamatan Mejobo, dan Rem 073 Makutarama Kolonel Infantri Purnomo Sidi dan seluruh lapisan masyarakat. TMMD kali ini mengusung tema sinergi lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. Dalam sambutannya, Bupati Kudus HM Hartopo menyampaikan TMMD menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kudus dalam pemerataan pembangunan di Kudus. Melalui TMMD ini, aksesibilitas masyarakat dapat terbantu. Selain itu, TMMD juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tiap desa di Kudus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pembangunan. TMMD merupakan bagian dari cara kita merawat dan mengikat kebersamaan serta gotong royong untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, sekaligus wujud semangat yang sejalan dengan konsep pembangunan dalam visi Kudus Bangkit menuju kabupaten modern, religius, cerdas, dan sejahtera. Sinergitas dan kemanunggalan TNI dengan rakyat serta pemerintah pusat dan daerah melalui TMMD seperti inilah yang kemudian menjadi suatu kekuatan luar biasa yang kita miliki untuk mewujudkan kemajuan Kabupaten Kudus. TMMD terbukti memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur di Kabupaten Kudus.
Selain kegiatan fisik, dalam TMMD terdapat berbagai program non-fisik yang berupa sosialisasi pencegahan stunting, pembinaan anti radikalisme, anti narkoba, dan pembinaan sosial lainnya. Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam pembangunan kami tidak pernah menggunakan istilah kawasan pinggiran, melainkan daerah pengembangan yang mendapatkan prioritas serta hak sama dalam merasakan dan menikmati proses pembangunan di Kabupaten Kudus. Maka hari ini dengan dimulainya TMMD ke-116 yang mengambil tema sinergi lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. Insya Allah pembangunan infrastruktur dan SDM yang akan dilakukan jajaran TNI, pemerintah, dan masyarakat selama 30 hari. Dimulai hari ini, tanggal 10 Mei hingga 8 Juni 2023, diharapkan dapat ikut mendorong roda sosial ekonomi masyarakat, khususnya di Desa Gulang, Kecamatan Bejobo. Mari kita bangun desa, bergotong royong demi pembangunan yang mensejahterakan. Pelaksanaan TMMD reguler ke-116 yang digelar di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus ini terdiri dari kegiatan fisik dan non-fisik. Sasaran fisik berupa pengecoran jalan sepanjang 1.120 meter dengan lebar 3 meter dan tebal 0,15 cm. Serta sasaran tambahan pembuatan pos kamling dan rehab rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 2 unit. Pengecoran jalan usaha tani di Desa Gulang ini sangat dibutuhkan masyarakat sekitar untuk mengangkut hasil tani dan aktivitas ekonomi lainnya. Bupati Kudus HM Hartopo menyebut TMMD ini akan mampu berkontribusi banyak terhadap perputaran perekonomian masyarakat sekitar. Ia sangat mengapresiasi program TMMD ini yang menyasar pembangunan fisik berupa betonisasi jalan yang cukup panjang. Ya, saya apresiasi sekali. Ini bagian dari pemerataan pembangunan, bagian dari percepatan pembangunan. Mengingat Kudus ini adalah akses ekonomi luar biasa. Maka dengan adanya akses-akses yang dibuat ini, apalagi ya sekarang ini di Gulang ini ada betonisasi yang panjangnya 1,2 tadi yang dikatakan dengan lebar 3 meter, ketebalan 15. Ini tentunya membuat akses-akses atau di dalam peningkatan perekonomian sangat baik sekali, karena ini yang diharapkan. Dan saya terima kasih dengan kemanunggalan ABRI dengan rakyat ini, sinergitas TNI dengan pemerintah Kabupaten Kudus yang saat ini terjalin sangat luar biasa, karena di sini bukan hanya pembangunan fisik saja, non fisik pun ada, terkait sosialisasi, terkait radikalisme, stunting, narkotika, dari segi hukum dan lain-lain semuanya ada. Termasuk ada tambahan tadi untuk RTLH yang dan juga ada pembuatan pos-pos kamling. Ini bagian dari kamling juga. Pak, untuk dukungan Pemkab sendiri dalam hal ini? Ya, anggaran tentunya. Anggaran, ya. Kita dukung anggaran, kita dari pemerintah dan provinsi.
Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-116 yang digelar di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, dilakukan untuk mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah. Selain itu, juga untuk mewujudkan kemanunggalan TNI dan rakyat dengan menerjunkan sedikitnya 150 anggota TNI berbaur dengan rakyat. Oleh karena itu, selain sasaran kegiatan fisik, TMMD juga melakukan kegiatan non-fisik, meliputi giat penyuluhan radikalisme dan balatkom, penyuluhan bela negara, wasbang, narkoba, KB dan kesehatan, stunting, kamtipmas, pertanian masyarakat, penanggulangan bencana, UMKM, bimbingan mental, dan pelatihan keterampilan masyarakat. Pemirsa, saat ini saya sedang berada dan bersama Bapak Dandim 0722 Kudus, Bapak Letkol Infantri Andreas Yudi Wibowo. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya, Pak. Tentang pelaksanaan TMMD pada kali ini, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih, Pak, gambaran umumnya dan pelaksanaannya? Untuk pelaksanaan TMMD reguler ke-116 tahun anggaran 2023 di wilayah Kodim 0722 Kudus, tepatnya dilaksanakan di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Ini kan dilaksanakan di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo itu ya, Pak. Nah, kenapa sih, Pak, kok memilihnya itu di desa tersebut? Oh iya, terkait dengan penentuan sasaran pelaksanaan TMMD, jadi dari masyarakat menyampaikan, melaporkan pada para Babinsa, kemudian terkait hal-hal situasi di wilayah, diarahkanlah masyarakat untuk melaksanakan musyawarah desa. Hasil musyawarah desa dilaporkan kepada pimpinan terkait level kecamatan, ditindaklanjuti dengan rapat dan anggaran di pemerintah kabupaten, dan pada akhirnya disetujui dan di ACC sesuai prosedur itu pada rapat anggaran, tentunya juga melibatkan DPRD Kabupaten Kudus. Demikian, Mbak. Terkait dengan programnya, Pak, sasaran kegiatan pada TMMD kali ini tuh apa saja, Pak, baik fisik maupun non-fisiknya? Oh, iya. Untuk sasaran pelaksanaan TMMD reguler ke-116 di wilayah Kabupaten Kudus, ini merupakan jalan usaha tani sepanjang 1.120 meter. Kemudian sasaran tambahan ada 2 unit RTLH dan 1 unit pos kampling. Selanjutnya untuk sasaran non-fisik, terkait dengan non-fisik ini ada penyuluhan maupun pelatihan, mulai dari yang sifatnya wawasan kebangsaan sampai dengan pembinaan keterampilan dan pendidikan melalui UMKM maupun pengembangan potensi di wilayah tersebut. Baik, ini kan sudah berlangsung kurang lebih selama 1 minggu ya, Pak. Nah, untuk keberjalanannya itu bagaimana, Pak, saat ini? Untuk pelaksanaan TMMD kurang lebih 1 minggu ini, sampai sejauh ini masih mencapai sasaran target yang kita inginkan. Pelaksanaan yang melibatkan lintas sektoral, baik TNI, Polri, kemudian masyarakat, dan pemerintah setempat sangat luar biasa. Pelaksanaannya guyup, rukun, bergotong royong, bahkan di sela-sela waktu itu kami pihak TNI, Satgas SSK TMMD maupun yang terlibat dari ada Angkatan Laut, ada kepolisian juga merupakan satu wahana atau momen bagaimana bisa lebih erat, bisa lebih dekat dengan masyarakat. Nah, kalau penyuluhan ini kan memang di desa sini. Oh, berarti semua penyuluhan yang non-fisik ini memang di desa ini? Iya, tapi untuk kegiatan lain bisa disampaikan dari ini semua dari kecamatan, dari wilayah desa mana juga. Kayak seperti stunting ini memang terfokuskan ada di desa ini. Tapi kalau memang ini kita ambilkan dari yang desa-desa kanan, ini bisa satu kecamatan. Jadi memang ya targetnya satu kecamatan juga, Pak, sebenarnya. Kelasnya di desa. Kalau non fisiknya kan bisa meluas dari perwakilan masing-masing. Kalau pertemuan-pertemuannya sebenarnya juga banyak ya, Pak, yang stunting, ada radikalisme, itu sebenarnya pertemuannya itu biasa.
untuk non fisik itu yang utama dasar kondisi desa tersebut. Dari kondisi desa tersebut, terus isu global yang ada saat ini maupun isu yang ada saat ini. Antisipasi jangan sampai pembentukan spesiasi, harapan kondisi masyarakat sudah mengatasi. Jalan usaha tani di Desa Gulan, Kecamatan Mejobo, Kudus sepanjang 1.120 meter dengan lebar 3 meter dan tebal 0,15 cm inilah yang menjadi sasaran kegiatan fisik dalam TMMD kali ini. Jalan ini merupakan jalan vital bagi masyarakat Desa Gulan sebagai jalan untuk akses pengangkutan hasil pertanian. Warga selama ini harus memutar jalan sejauh sekitar 5 hingga 7 km untuk mencapai tempat aktivitas. Namun, pengecoran jalan menjadi harapan baru bagi masyarakat Desa Gulan. Warga bisa mengakses jalan untuk ke sekolah, pusat kesehatan, dan menuju tempat kerja. Dulu jalan ini dipakai untuk apa aja? Ya, untuk aset buat ke sawah. Ke sawah, ya. Terus kemana lagi? Ya. Ke pabrik. Ke pasar itu Ke pasar. Ke pabrik. Ke pabrik. Kalau musim hujan masih milih-pilih jalan apa lancar? Becek, Pak. Becek. Plotrok. Pak. Dulu, Pak. Goyang-goyang. Saya minta doanya setelah TMMD jalan jadi mulus lancar. Mau ke pasar lancar, mau ke pabrik lancar, Ke sawah ya lancar. ke sawah lancar, ngangkut pertanian lancar. Amin, ya Pak. Lalu minta doanya ya. Ya, Pak. Dan bersama-sama kita bangun jalan ini. Ya. Sip, setuju? Terima kasih. Oke, Pak TNI terima kasih. Pak Tentara Sama-sama, matur bantuannya. suwun. Yang penting kita sama-sama pasti beres. Ya, ngaturun sangat bantuannya dari pihak TNI. Siap, TMMD. Pak Sekdes, matur suwun. Amin, ngaturun sangat. Ditargetkan pembangunan jalan ini akan selesai sepekan sebelum kegiatan TMMD berakhir. Hari kemarin nggak ada hambatan? Aman lancar. Lancar ya? Hari ini harapan saya 60 meter target tercapai. Besok 60 meter target tercapai. Sehingga 30 hari semuanya sudah clear. Sebelum 30 hari, main 4-5 hari sudah clear, tinggal finishing. Gitu ya? Siap. Semuanya sehat? Siap. Tetap semangat? Siap, semangat. Terima kasih. Siap. Danki. Siap. Pengecoran jalan utama pertanian ini menjadi harapan besar bagi masyarakat Desa Gulan. Jalan yang bagus dan mulus akan memudahkan aktivitas warga. Alhamdulillah sekali lagi kami dari pemerintah desa mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI utamanya di Kodim 0722 karena sebelum ada pelaksanaan TMMD ini kondisi jalan sangat parah banget. Jadi berlubang, becek, otomatis para petani untuk beraktivitas untuk pengangkutan hasil bumi itu terganggu. Nah, harapan kami dari pemerintah desa setelah ada TMMD ini jalan menjadi lancar, baik, dan untuk hasil bumi juga aktivitas masyarakat baik ke pabrik, ke sekolah ataupun ke lain desa bisa lancar, Pak. Dan juga dengan TMMD ada sinergi, Pak, antara masyarakat dan juga TNI, Polri, dari semuanya lah biar masyarakat juga memiliki rasa tanggung jawab dan rasa kecintaan kepada anggota TNI Polri, gitu, Mbak. Tapi dari masyarakat sendiri bagaimana Pak tanggapannya dengan adanya fungsi jalan tadi yang
sangat diperlukan kemudian diperbaiki dari masyarakat itu bagaimana? Iya, alhamdulillah masyarakat juga sangat antusias karena memang dari awal itu permintaan juga dari masyarakat, Pak. Nggih, dari permintaan dari masyarakat kita salurkan dari pihak Babin Kaptipmas, Babinsa, ya, kita ke Koramil juga dan ke Kodim. Ya, alhamdulillah dari pihak dari TNI langsung bisa menyetujui TMMD di Desa Gulang. Ya, otomatis masyarakat sangat senang dan mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI dan jajarannya. Gitu. Ambilkan personel lengkap, nggih. Perwakilan polisi, ayo nggih. Itu masih Lantan melon ndak apa-apa. Oh, udah. Pacare monggo. Kegiatan TMMD ke-116 Kabupaten Kudus kali ini juga menyasar renovasi 2 rumah tak layak huni di Desa Gulang dan Pos Kamling Desa. 2 rumah yang diperbaiki yakni milik Sumitra warga RT 7 RW 4 dan milik Mustaqim warga RT 1 RW 6 Desa Gulang, Mejobo, Kudus. Rumah Sumitra sebelumnya sangat memprihatinkan dan hampir ambruk. Dinding rumah hanya terbuat dari anyaman bambu dengan penyangga bambu yang tak kuat lagi. Sementara tiang dan atap kayu juga mulai keropos. Namun kini puluhan Satgas TNI telah bergotong royong bersama warga membantu membangun rumah agar lebih layak menjadi tempat tinggal. Kalau harapannya sendiri nih Bu, setelah dari rumah yang sudah diubah ulang ini gimana dari Ibu? Tinggalin kali sinten sama kali putane kula. Kali adik kula. Kali putu. Diwangi rek ngomongnya. Harapannya
Teman sangat kira Bu. Nggih, Senang sekali. nggih, kula dibantu nuwun. Supaya lebih layak Nggih. untuk tempat tinggal di rumah. Kenapa Bu? Masih sehat ya Mbak? Tambah sehat. Sehat. Begitu halnya dengan Mustaqim, salah satu warga yang rumahnya juga menjadi sasaran pembangunan rumah tak layak huni. Atap rumah Mustaqim sebelumnya sudah rusak parah dan membahayakan jika tak segera diperbaiki. Kehadiran Satgas TMMD sangat membuatnya bersyukur hingga rumahnya jauh lebih layak. Ini dari Alhamdulillah, ini dari Bapak Kodim 0722 Kudus, juga pemerintah Desa Gulan setempat, juga dibantu warga. Berarti ini progresnya kalau bisa dibilang sejauh ini berapa persen, Pak? Untuk sejauh ini ya udah bisa 50%. Belum. Ini baru 30%. Atap, panggil lepo, sama ada kamar mandi. Keramik. Harapan saya ya semoga dari bantuan ini bermanfaat ya, Amin. sukses, lancar, tidak ada masalah apa-apa seperti yang diinginkan, yang diharapkan dari Bapak Kodim juga saya. Terima kasih. Dari TNI harapannya doa dan bantuannya tetap semangat. Harap semangat ya. Terima kasih Pak TNI. Terima kasih Pak TNI. Bapak Kodim. Sasaran fisik lainnya yang menjadi target capaian TMMD ke-116 di Kabupaten Kudus adalah perbaikan Siskamling Desa. Siskamling menjadi pusat keamanan desa berbasis masyarakat. Semua target capaian kegiatan TMMD ke-116 di Kabupaten Kudus, baik fisik dan non-fisik, ditargetkan selesai sebelum TMMD ke-116 berakhir, yakni di bulan Juni nanti. Pada akhirnya, capaian target ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemandirian masyarakat, percepatan perekonomian, dan pemerataan pembangunan di wilayah Kudus.